Sekedar preview, ini adalah objek dari observasi dan pengambilan data dalam riset ini, yaitu pada mesin DTY. Yang izinkan saya sedikit saja preview videonya, singkat saja, tidak lama karena waktu juga terbatas. Kurang lebih seperti ini mesinnya. Cukup singkat saja. Dari mesin ini dihasilkan karakteristik benang yang berbeda-beda tentunya, dan benang yang normal adalah benang yang tampil pada gambar berikut ini. Kemudian salah satu Pak benang, Denny, tadi ada baik, video yang ditampilkan Pak Denny. ada Pak, sudah muncul? Oh iya, makanya belum beralih di sininya. Oh, baik Bapak. Ya. Saya baik. Sudah beralih Pak? Belum, masih PPT nih. Oh, baik. Videonya dalam PPT Pak, kalau tidak salah Pak Ilham. Videonya dalam PPT Pak. Nah itu maksudnya. Oh ya, oke. Tadi saya kok nggak gerak ya. Sudah muncul Pak? Mohon maaf, sudah muncul Pak videonya? Udah. Silakan tolong diputar lagi Pak. Saya putar ulang ya Pak ya. Maaf, ada nge-lag sepertinya nih. Ada sedikit nge-lag di presentasinya, maaf Pak. Saya stop dulu, mungkin ada, mohon maaf Pak, ada nge-lag ini di laptop sayanya. Oke, coba saya stop share dulu Pak, mohon maaf, saya stop share dulu, saya share ulang. Oke. Nah, ini adalah mesin DTY yang akan saya coba putar kembali. Tidak bergerak ya Pak. Tidak bergerak Pak, mohon maaf Pak. Saya share ulang Pak. Oh, PowerPoint-nya minta diulang lagi Pak. Ada kendala sepertinya di laptop saya. Mohon maaf atas gangguan teknis ini Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Ini adalah benang normal dan kemudian benang cacat jenis broken filament dan kemudian benang cacat jenis XST yang tadi menempati urutan tertinggi pada jenis cacat di mesin ini. Kemudian berikutnya batasan masalah penelitian ini adalah observasi dan pengumpulan data benang cacat hanya dibatasi pada mesin DTY saja. Kemudian berikutnya research gap dari penelitian ini adalah bahwa untuk menemukan research gap, yang salah satu langkah yang sudah dilakukan yaitu melakukan preliminary research dengan pendekatan SLR. Dalam hal SLR ini saya banyak di-guide oleh Bapak Dr. Hanif dari BRIN. Adapun langkah dari SLR ini sekedar preview saja, ini saya singkat saja, bahwa ada 3 tahap yang saya lakukan, yaitu menentukan topik riset dan kata kunci, kemudian mencari artikel dalam 10 tahun terakhir, menggunakan tools-nya publish or perish, kemudian yang terakhir adalah menggunakan protokol untuk proses identifikasi, screening, eligibility, dan sintesis jurnal, menggunakan protokol Prisma pada confident.org. Dan saat ini saya masih menggunakan fitur gratis, yaitu bisa men-screening 500 jurnal untuk satu account.
Kemudian proses SLR yang pertama tadi mencari artikel dengan keyword yang dibutuhkan, yaitu dengan publish or perish. Kemudian di tahap berikutnya, ini adalah protokol Prisma yang menunjukkan bagaimana proses identifikasi jurnal. Terdapat 1.109 jurnal yang dijaring oleh publish or perish. Kemudian secara otomatis di Confident ini, di web confident.org ini, ketika ada artikel yang duplikat, maka secara otomatis akan di-remove sebanyak 122. Kemudian fase screening pertama adalah title dan abstract screening, yaitu membuang jurnal yang tidak relevan dari judul dan abstrak, tidak relevan dalam konteks, tidak sesuai dengan keyword yang dicari. Kemudian di fase 2, yaitu membuang jurnal-jurnal yang tidak relevan dalam konteks. Pertama, jurnal yang berhubungan dengan book chapter, kemudian dengan paten, dengan tesis, dengan systematic review tidak kami ambil. Kemudian topik jurnal yang tidak relevan dengan yang defect dan IoT berkaitan dengan penyelesaian masalah benang juga dibuang, sehingga terdapat 28 jurnal yang eligible untuk diekstrak, disintesis, dan 28 inilah yang disintesis yang sudah kami siapkan dalam satu draft manuskrip SLR yang posisinya sekarang belum submit tapi statusnya masih draft. Tetapi dari temuan ini cukup memberikan informasi berharga bahwa dikelompokkan ke dalam 3 bagian jurnal tersebut, di mana ada pre-production process, kemudian ada on production dan post production, dan yang paling signifikan di sini ada potensi gap, ya, potensi research gap, yaitu di on production process ada 3 artikel dengan kata kunci role of AI and IoT in addressing yang defect. Kemudian dari sini yang menarik perhatian saya adalah di fase proses, bagaimana AI dan IoT perannya untuk menyelesaikan benang cacat tadi. Itu ada artikel tahun 2022, 2021 ada 2, dan ketiga artikel ini saya lihat yang lebih ada inline dengan rencana riset saya, yaitu di artikel 2021, di mana ada proses online monitoring, key finding-nya yaitu mengenai penggunaan IoT dan AI menggunakan image acquisition dengan Viola-Jones algoritma, di mana dia pada proses monitoring, ya, pada proses pembuatan benang di satu mesin yang sangat dekat dengan mesin DTY yang menjadi objek observasi saya, yaitu mesin namanya mesin spinning, seperti ini bentuknya. Dan ini jurnal yang mendapat perhatian lebih detail terkait riset gap, di mana dari publikasi riset ini ada pada fase pembuatan benang, kemudian algoritmanya computer vision, dan tempatnya mesin spinning, sedangkan saya adalah mesin DTY, seperti di preview di slide sebelumnya. Nah, dari sini saya mencoba mensintesis sebuah riset gap, yaitu belum ada penelitian untuk mendeteksi potensi terjadinya benang cacat secara khusus pada mesin DTY yang dilakukan secara real time dan early detection pada fase proses pembuatan benang atau di stage 2 atau di tahap 2, yaitu pada fase proses yang mengintegrasikan AI dan IoT. Kemudian selanjutnya saya mencoba juga merumuskan potensi terjadinya kebaruan atau novelty dalam riset ini adalah pertama dari objek dan area, di mana pada mesin DTY objeknya dan areanya adalah pada fase proses penggulungan, proses pembuatan benang DTY tadi. Dan kebaruan metode adalah mencoba mendesain sebuah sistem untuk mendeteksi potensi terjadinya benang cacat pada fase proses dengan konsep early detection dan real time menggunakan AI dan IoT melalui pendekatan smart factory. Bapak-bapak yang saya hormati, selanjutnya di fase rumusan masalah, yaitu bagaimana cara menemukan masalah pada fase 2, kemudian bagaimana mendesain sebuah sistem yang mampu mendeteksi potensi terjadinya benang cacat sedini mungkin, early detection, kemudian bagaimana menerapkan AI dan IoT ke dalam sistem tersebut agar mampu memberikan solusi secara cerdas sekaligus real time untuk mendeteksi potensi terjadinya benang cacat pada fase 2 tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana mewujudkan konsep smart factory yang dibangun oleh sistem berbasis AI dan IoT tersebut. Kemudian tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem cerdas, tujuan umumnya dengan pendekatan smart factory pada industri tekstil berbasis industri 4.0,
Kemudian tujuan khususnya adalah memberikan solusi untuk mengurangi potensi terjadinya cacat benang yang dilakukan pada fase 2 pada mesin DTY melalui sistem early detection secara real time menggunakan AI dan IoT. Selanjutnya, hipotesis dari penelitian ini adalah pendekatan factory menggunakan AI dan IoT mampu mengurangi potensi terjadinya benang cacat pada mesin DTY. Sedikit preview tentang tinjauan pustaka, bahwa ini adalah yang harus saya sampaikan, bahwa di dalam proses pembuatan benang sebenarnya inputnya adalah benang juga. Jadi inputnya adalah benang juga, di mana benang DTY ini adalah hasil akhir benang yang siap dijadikan tenun kain, begitu. Nah, sebelum fase ini ada benang juga yang namanya benang POY atau partially oriented yarn, di mana inputnya adalah benang, outputnya adalah benang. Namun yang menarik di sini adalah sebelum jadi benang DTY ada proses namanya texturizing, di mana benang ditarik, dipelintir dan dipanaskan, kemudian ada pemuntiran lagi dan ada pemanasan akhir dan penggulungan. Ini yang menarik di sini karena nanti objek penelitian ada di fase texturizing dan twisting serta winding. Ini yang menjadi area riset yang nanti saya akan ajukan. Kemudian di berikutnya, sekedar preview saja, ini hanya merefer ke beberapa referensi bahwa AI adalah bidang ilmu komputer yang fokus pengembangan sistem yang melakukan tugas seperti halnya manusia. Kemudian IoT adalah mengacu pada integrasi antara jaringan fisik, ya, sensor, controller, dan aktuator, serta cloud yang terhubung melalui internet yang saling berkomunikasi dan bertukar data. Kemudian ini adalah salah satu referensi mengambil dari jurnalnya Vitorino, yaitu The Convergence of AI and IoT, di mana ada 4 yang ditawarkan, yaitu automation, information sharing, discovery, dan transformation. Kemudian berikutnya adalah Smart Factory sendiri dibangun dari 4 layer, yaitu physical resource, industrial network, cloud, dan supervisory control. Kemudian berikutnya bahwa dengan Smart Factory di dalamnya ada IoT, AI, dan robotika, serta otomasi industri yang digunakan secara terintegrasi. Kenapa ini berkaitan dengan rencana judul besar saya, yaitu Smart Factory, yang diawali dengan integrasi antara Internet of Things dan AI di dalam penyelesaian benang cacat tadi. Kemudian metode penelitian ada 5 tahap, di mana tahap 1 adalah define, sudah saya lakukan, yaitu mendefinisikan seluruh permasalahan cacat benang dengan melakukan systematic literature review terhadap penelitian terdahulu. Kemudian melakukan measure, mengukur seluruh parameter, ini diperolehnya data dari data reject mesin selama 1 tahun 6 bulan. Kemudian tahap 3 analyze, yaitu melakukan analisis terpenting yang harus segera diselesaikan, itu berikutnya ada disinggung tentang bagaimana melakukan Pareto diagram dan fishbone diagram, Pareto analisis dan fishbone diagram. Kemudian tahap 4 dan 5 ini yang akan diajukan, itu tahap solution and recommendation, kemudian tahap implementation, yang mudah-mudahan disertasi ini disetujui, rencana disertasi ini. Kemudian fase analisis, yaitu saya mencoba membuat analisis Pareto, di mana melihat mana penyebab yang 20%-nya dari tertinggi, itu ya, di mana ada broken filament dan extrude. Kemudian dari broken filament dan extrude ini diturunkan ke dalam analisis fishbone, yaitu di broken filament dulu ada metode material, machine, and man, dan di sini berdasarkan informasi dan survei dan observasi di lapangan ada metodenya misthreading, itu kesalahan pada saat pemasukan benang ke dalam mesin. Dan juga di mesin ada yang sering terjadi berulang, yaitu roller tension height, akan saya tunjukkan nanti di slide berikutnya. Kemudian yang guide cacat pada mesin yang menyebabkan broken filament, cacat broken filament terjadi. Selanjutnya analisis fishbone untuk jenis cacat extrude, yaitu metodenya pemasangan paper tube-nya tidak benar, kemudian paper tube yang cacat pada material, kemudian pada mesin yaitu vibrasi akibat bearing rusak dan armtek-nya yang tidak rata. Akan saya tunjukkan juga seperti apa armtek itu di slide selanjutnya. Dan ini adalah rangkaian proses bagaimana sebuah benang dari input menjadi output, ya, dari benang POY menjadi DTY. Sebelah kiri saya, inilah yang menjadi objek pusat riset saat ini yang akan diajukan.
di mana di fase pertama dulu, mungkin maaf sebelah kanan saya dulu. Nah, ini diawali dari bobin, kemudian masuk ke dalam satu proses namanya first heater, pemanasan pertama. Ini yang tadi disebut dengan proses twisting dan texturizing. Di sini ada panah merah. Nah, ini ada namanya bell twist, bagaimana melintir benang, memanaskan dan menariknya. Dan ini ada sensor yang namanya sensor tension disebut di mesinnya. Dan ini jika terjadi tekanan yang cukup tajam, cukup kuat, maka potensi terjadinya broken filament sangat tinggi, sehingga ada monitoring manual oleh operator, di mana monitoring tekanan dari masing-masing spindle penggulung benang. Jadi ini satu jalur, ada satu proses penggulungan. Kalau di mesin itu ada 210 yang seperti ini berprosesnya, 210 titik. Nah, ini gambaran bagaimana sebuah proses twisting pada mesin, kurang lebih videonya seperti ini. Selanjutnya di fase winding di ujung yang terjadi memungkinkan potensi terjadi benang bagaimana irregularity-nya dari si penggulung ini tidak pada posisi yang seharusnya, seperti video berikut ini. Ini ada nampak sebuah vibrasi yang cukup besar, walaupun secara kasat mata nggak kelihatan, tapi ketika dilakukan pengukuran dengan ukur vibrometer, maka sangat kelihatan bagaimana potensi terjadinya vibrasi tersebut. Bapak yang terhormat, Bapak promotor dan penguji, serta teman-teman, di fase akhir adalah solution dan recommendation. Saya mencoba membreakdown ke dalam tabel bahwa broken filament saat ini data sensornya sudah ada. Jadi di tekanan pada fase twisting tadi itu, data sensornya sudah ada sensor, namun masih lokal ditampilkannya, sehingga operator harus selalu monitor secara manual, melihat gitu jika terjadi tekanan yang tidak normal. Nah, ini kemudian saya mempropos solusi dan rekomendasi terbarunya, itu informasi sensor dikirim secara real time melalui platform IoT, dan operator tidak lagi perlu memantau manual. Dia cukup saja mendapatkan data-data dan notifikasi di perangkat mobile-nya. Kemudian yang Exit sendiri, ini yang utamanya bahwa belum ada sistem monitoring getaran pada penggulung tadi yang kami sebut dengan spindle, sehingga proposnya adalah propos dari penyelesaiannya adalah mendapatkan karakteristik vibrasi, kemudian mendesain sistem monitoring vibrasi tersebut secara real time dengan early notification dan early detection jika terjadi abnormality pada vibrasinya. Sebagai gambaran bahwa pada fase implementasi yang saya usulkan adalah nanti ada pemasangan sensor pada spindle ini, yang masing-masing ada 200. Kalau total semua ada 210, tetapi kan berdasarkan data tidak semua yang harus dipasang, tetapi mengacu pada data spindle yang sering terjadi rusak saja, ya, dari abnormal saja. Kemudian ini rencananya memakai sensor ADXL yang tentunya sudah dikalibrasi dulu dengan vibrometer. Dan ini ada 3 sumbu yang dimonitor, sumbu X, Y, dan Z. Kemudian di fase berikutnya adalah integrasi, ya, karena saat ini data hanya di lokal saja, itu dikirim data ke cloud, nanti pakai protokol protokolnya namanya RS485, pakai Modbus. Kemudian data dikirim, diintegrasikan ke cloud, rencananya ke Firebase, dan nanti akan dibuat aplikasi mobile-nya untuk sistem monitoring dan notification-nya. Kemudian di fase berikutnya adalah fase bagaimana integrasi tadi di data tadi pertama diolah ketika ada data yang tidak normal dan normal pada vibrasi tadi, ini baru rencana akan coba diolah menggunakan fasi, karena karakteristik vibrasi setiap spindle atau penggulung itu tidak sama. Nanti akan dikumpulkan berbagai macam datasetnya, dikumpulkan dengan karakteristiknya, baru nanti akan mencoba dipetakan datanya, di clustering, dan akan coba dibuat satu sistem bagaimana untuk keputusan apakah vibrasi tersebut normal atau normal, sehingga vibrasi yang normal vibrasi abnormal yang memungkinkan potensi terjadinya benang cacat pada akhir proses. Dan IoT serta AI ini adalah sebuah integrasi dalam satu platform yang nantinya bisa diakses secara mudah, baik dari platform lokal, dari PC, dimanapun, dan pakai mobile application. Bapak Ibu sekalian,
rencana publikasi saya adalah saya berikut. Semester 2 ini karena sekarang manuskripnya sudah 90% SLR, itu mengambil judul The Role of AI and IoT in Addressing Young Defect Problem in the Textile Industry Over the Past Decade, Systematic Literature Review. Ini rencananya akan disubmit ke publikasi Indian Journal of Fiber and Textile Research di Q3. Kemudian di semester 2 ini juga, saya akan kebetulan masuk semester 2, jadi sudah submit, sudah accepted di Jurnal Polymachine, yaitu hasil dari identification yang irregularities on DPWA machine through vibration monitoring. Dan ini yang belum, yaitu harapan topiknya nanti di BRIN juga masuk, serta International Conference yang diselenggarakan oleh BRIN, itu topik tentang IoT Platform Development for Vibration Sensor Data Monitoring. Kemudian semester 4-nya harapannya masuk ke Q2, hasil dari integrasi dari Smart Factory based on AI dan IoT. Kemudian sebagai informasi bahwa proposal ini juga sudah diterima dalam skema proposal disertasi doktor dengan pendanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dengan nomor kontrak 04L5 PG 0200 PL 2024 FJ 2024. Bapak-bapak yang terhormat, Bapak promotor, kopromotor, dan Bapak penguji, demikian. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dan ada kesalahan dari saya. Mohon dengan sangat Bapak dan Bapak-bapak semuanya bisa memberikan masukan dan saran untuk usulan proposal disertasi dokter saya ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya kepada Pak Promovendus ya kalau orang sebut ya. Saya ada dengar-dengar betul ya. Calon calon ini ya, calon dokter dari Pak Denny Kurnia. Jadi Pak Denny bilang tadi ibu bapak-bapak saja, ternyata ladies and gentlemen juga sebenarnya. Ada 2 orang ibu, Bu Rosalina dan Bu Riza sebenarnya yang hadir pada kesempatan ini. Baik, mohon maaf Ibu, tidak tersebut tadi. Tersinggung perasaan ibu-ibu nanti. Baik, untuk sesi kedua ini langsung saja kita urut ya. Mungkin saya minta pertama Profesor Ilhamdi, yang kedua Dr. Pak Eka, Agus, dan bagus, ya, bagus. ya. Di sini Jumatan jam 11. Kalau saya duluan gimana Pak Agus? Karena Oh saya ya, menuju di masjid nih. baik, baik. Ya, itu yang lupa. Mungkin Pak Eka duluan, setelah itu Pak Ilhamdi dan Pak Zulkifli Amin. Di sini Gak apa agak. ya Pak Il ya, Pak Ya, Zul ya. siap, siap, Ya, siap. ya, itu sudah 1,5 jam ya di Surabaya ya. Ya. Sebenarnya Pak Hanif ini juga Jumatannya cepat juga nanti nih. Jadi sekarang jam Iya, betul, betul. 4, mungkin sebelum setengah 12 kita minta juga pendapat nanti setelah penguji ya Pak Hanif ya. Iya, Mungkin siap, siap. semacam Oke. feedback untuk ini. Kemudian mungkin Pak Loflison juga. Kalau saya enggak, sudah sering hampir tiap hari saya bicara dengan Pak ini. Itu ya, terima kasih. Langsung aja Pak Eka. Oke, makasih banyak Pak Agus. Selamat siang Bapak semua, juga Pak Denny ini. Mohon maaf saya telat Pak, saya lupa Pak. Jadi tadi sibuk ngurus ngasih konsultasi teknis lah sama adik-adik yang sedang ikut lomba. Kalau enggak telepon Pak Samsul nggak ingat saya itu. Terima kasih Pak Baik, Eka. sekarang lagi menyepi di masjid dekat lomba nih. Baik Pak Denny, rasanya kemarin waktu kolokium kita ada pernah juga membahas ini nak, ya Pak Denny ya. Betul Pak. Tadi Pak Denny kan bilang permasalahannya kan pada benang ya, cacat benang. Dan itu udah diurai menjadi 2, di broken filament sama di X-stick-nya, kan itu yang terbesar gitu ya. Betul Pak. Tapi saya lihat data yang Pak Denny tampilkan itu data 1 tahun langsung gitu. Baik tahun 2023 maupun 2024 gitu. Betul Pak. Pak Denny punya data enggak? Misalnya data bulanannya, kecenderungannya seperti apa? Kalau saya khawatirnya kalau mesin udah terlampau lama digunakan, memang akurasinya makin lama akan makin turun, sehingga dalam hitungan bulan per bulan yang cacatnya itu akan bertambah banyak gitu. Ada enggak data itu Pak Denny? Ada Pak. Data bulanannya seperti apa menunjukkan itu? Ada Pak. Boleh saya tampilkan ya Pak? Boleh silakan.
Izinkan saya share screen ya, Pak. Sudah nampak, Pak Eka? Oke. Ini Ini tahun adalah 2024 ya, Pak? data Enggak ya? 2023 dulu, Pak. 3 ya? Betul, Pak. Ini data dari Januari, kita input ya, data dari ini 2023, Pak. Nah, ini yang Dan kalau sering November Desember gimana, Pak? November Desember ini, Pak. Nah, November Desember itu ini kalau kolom ini Pak Eka, ini adalah kolom nomor spindle-nya ya, Pak. Spindle 1 sampai spindle ini yang jadi objek monitoring di ke kanan terus ya, Pak ya. Sampai objek spindle 216 ya, Pak. Ini data diambil awal bulan kah atau akhir bulan kah? Akhir bulan, Pak. Data akhir bulan, report dari operator produksi, Pak. Dan teknisi mesin. Berarti kalau saya lihat sekilas di November Desember memang banyak ya cacat yang keluar. Betul, Pak. Trennya begitu. Karena saya juga sudah visualisasikan total cacat ini di ini sih, Pak. Nah, ini, Pak. Kalau ini kan akumulasinya nih. Akumulasi ya. Untuk ini saya memang belum grafikan yang ini, Pak. Saya tadi inputkan di sum saja per bulannya, baru diakumulasikan. Mesinnya beroperasi terus atau memang ada jangka waktu tertentu dia di maintain? Ada breakdown untuk proses maintenance gitu ya. Kemudian memang betul kata Bapak tadi, mesin ini kalau dilihat datasheet-nya itu tahun 90 Pak, Murata Jepang. Dan cuman sampai hari ini memang mesin sangat produktif dan bisa kurang lebih 1 ton ya. Maintenance-nya sekali berapa, Pak Denny? Untuk maintenance itu dilakukan prediktifnya setiap bulan ada proses maintenance, Pak. Tetapi mereka maintenance itu mengacu kepada data tadi di posisi dari di mana yang sering terjadinya cacat, itulah yang diperiksa, Pak. Gitu. Baik, saya khawatirnya sebenarnya di 2 jenis kerusakan tadi atau cacat itu tadi, itu lebih banyak faktor human-nya daripada faktor peralatan. Atau kalau peralatan karena mesinnya udah tua ya, 1990 ya. Ya, 1990. Ada perbandingan nggak dengan data misalnya tempat lain, data dengan mesin yang sama, tapi dibuat di tahun yang lebih muda? Ya, secara khusus saya memang belum mendapatkan data yang dari pembanding mesin lain ya untuk yang mesin yang sama karena kesulitan akses ke industrinya ya. Kenapa ini mudah saya mendapatkan akses? Karena mesinnya ada di dalam kampus, Pak Eka. Ya. Jadi ya kalau dari segi akumulasi total memang dua itu yang terlihat gitu ya. Tapi kita nggak tahu juga kaitannya. Kalau saya kaitkan dengan umur mesin dan dengan maintenance-nya. Siapa tahu yang akumulasi yang lebih rendah itu karena bagian sana memang termaintain dengan baik atau tidak berhubungan langsung dengan ini, jarang dipakai lah istilahnya kalau itu digunakan. Betul. Itu satu Pak Denny untuk masukan. Yang kedua, tadi Pak Denny kan udah menyampaikan kira-kira permasalahannya apa dan dibagi dalam beberapa ini tadi itu kan ada human, ada mesinnya. Jadi di diagram itu disampaikan kira-kira ini. Itu sudah dilakukan untuk seluruh tahapan proses. Tadi tahapan proses kan dibagi 3. Ya. Apakah sudah dilakukan untuk seluruh tahapan proses? Ya. Data yang ketika saya melakukan analisis Pareto dan Fishbone diagram ya, Fishbone diagram itu diperoleh dari hasil observasi dengan wawancara dengan teknisi di mesin ya, Pak ya. Jadi ini didasarkan pada, jadi saya sebenarnya tidak memantau seluruh proses untuk mendapatkan fishbone, tetapi saya cobain karena kan saya tidak standby 1x24 jam di mesin. Saya berulang kali melakukan wawancara dengan operator dan teknisi di mesin dan saya coba petakan ke dalam fishbone diagram di mana sampai saya bawa itu Pak namanya yang tadi saya tampilkan di slide itu yang tempat penggulungnya sampai saya bawa. Nah, observasi di sana ada namanya unpack. Jadi memang kalau dilihat secara kasat mata, secara visual tidak kelihatan. Kalaupun bearing rusak juga tidak kelihatan.
si operator sendiri kalau melihat itu sebagai cacat atau maaf sebagai rusak atau enggak kelihatan secara kasat mata, Pak. Sehingga saya coba rumuskan ada potensi terjadinya cacat itu dari sisi tadi saya melihatnya dari sisi mana nih kemungkinan bisa kita pantau gitu. Karena secara kasat mata anteksi tempat menggulung benangnya mungkin saya bisa tampilkan lagi gambarnya, boleh ya, Prof? Ya, sebentar supaya baik di slide saya itu. Bentar. Jadi di sini, Pak. Nah ini Pak, saya coba zoom ya Pak. Jadi ini saya bukan kebetulan saya bawa ke lab saya itu Pak, yang ini. Nah ini kalau dilihat secara kasat mata memang nggak tampak. Jadi kalau dilihat secara kasat mata ini itu nggak nampak apakah ini aus atau tidak. Kemudian juga bearing yang ada di sini juga sama. Tetapi nanti akan ketahuannya ketika output ketika sudah proses selesai, yang ini itu kan di sini Pak letaknya. Nah, ini Pak. Kemudian ini yang saya turunkan ke dalam fishbone diagram tadi Pak Eka, begitu. Oke, baik. Kalau dari analisa Pak Denny sekarang, hipotesa kira-kira ya penyebab utama dari dua cacat itu kira-kira udah ketahuan enggak? Ya. Dari data yang udah Pak Denny lakukan sampai saat ini. Kira-kira itu udah bisa dijustifikasi ini udah benar atau tidak? Ya. Kemarin saya sudah mencoba preliminary research Pak dengan mencoba memasang sensor ADXL di komponen berputar tadi, yaitu di arm spindle-nya. Dan saya juga dikirim alat dari Prof. Agus, vibrometer. Saya coba bandingkan dengan bagaimana saya coba monitoring 3 sumbu, sisi sumbu X, Y, dan Z, dan pada sumbu Z yang cukup signifikan kelihatan Pak. Jadi mungkin saya lihatkan lagi di kemarin itu saya sudah mencoba. Nah ini Pak. Jadi kemarin dicoba pasang sensor ADXL di sini pada spindle arm-nya. Nah, di sini. Jadi dia kalau yang luarannya, karena ini kan data spindle itu saya punya data mana yang sering terjadinya, ini misalkan ada spindle nomor 3 ya Pak. Nah, ini kita terus monitoring, kita coba observasi dalam satu fase penggulungan benang 8 jam itu dari 0 sampai benang jadi ya. Nah, ini kemudian kita ternyata yang menyebabkan benang cacat itu ini dimonitor vibrasinya memang dia rata-rata di atas 50 kalau 50 meter per second kuadrat ya. Awalnya data sensor memang masih tidak cocok, kemudian saya gunakan vibrometer. Jadi dicoba diobservasi. Jadi data yang normal, data vibrasi yang normal dan abnormal ini cukup kelihatan gap-nya Pak. Gitu. Oke, ya berarti udah ini ya. Kemudian tadi saya juga dengar untuk apa ya, Pak Denny mencoba mencari pembanding lah istilahnya ya, melakukan screening referensi kira-kira yang mana yang terkait dengan permasalahan yang ada di sana, seperti itu ya. Dapat beberapa tadi dan sudah dikelompokkan juga tergantung tahapan prosesnya. Tapi pertanyaan saya kembali, seberapa jauh kompatibel referensi yang Pak Denny gunakan tadi dengan permasalahan yang Pak Denny alami? Ya, baik, terima kasih Pak. Kenapa tadi saya melakukan pencarian referensi menggunakan SLR? Karena berangkat dari permasalahan, saya punya satu permasalahan yang menjadi dasar research question saya, yaitu awalnya saya buatkan kata kunci tentang benang cacat dulu Pak. Ya, itu yang defect, kemudian yang abnormality. Nah, terus saya masuk
ternyata dengan publish or perish dan masuk ke Google Scholar maupun Science Direct, isu tentang YANDIPEG ini memang sangat banyak sekali, Pak. Karena apa? Karena banyak para peneliti yang terjun di fase malah setelah benang jadi dan jadi kain. Itu banyak bisa di cross check ulang. Banyak peneliti yang masuk bagaimana membuat identifikasi kain, terutama ya, yang paling banyak itu kain yang cacat dan normal. Kemudian turun lagi ke fase bagaimana mengidentifikasi benang yang cacat dan normal. Nah, setelah benang jadi gitu, Pak. Nah, kemudian saya persempit lagi keyword saya, yaitu bagaimana bagaimana para peneliti masuk di fase proses gitu, tidak pada saat benang sudah jadi. Nah, itu yang saya lakukan sehingga saya masih memiliki kepercayaan bahwa artikel yang saya cari itu memiliki relevansi dengan yang saya cari pada proses penyelesaian benang cacat tadi. Oke, baik. 10.8 ya. Pak Denny, terakhir. Udah pernah dihitung nggak kerugiannya? Ini pertanyaan saya terakhir, kerugiannya secara keuangan kalau dari kumulasi tadi. Ya, secara ekonomi memang saya belum, Pak, karena saya belum masuk sampai ke sana. Mudah-mudahan memang kalau itu, tapi saya berulang kali coba tanyakan dengan observasi saya bahwa ini adalah masalah yang harus memang bukan harus, maaf, di mesin yang sekarang sedang jadi objek observasi itu memang belum ada solusinya gitu loh, Pak Eka. Mungkin itu masukan dari saya Baik. untuk Mbak Denny ya. Mudah-mudahan bisa untuk menambah Baik. perbaikan ke proposal berikutnya sehingga bisa mempercepat waktu studi Pak Denny. Baik. Kalau secara novelty, karena ini permasalahannya baru, saya rasa ada. Dan juga rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai juga rasanya ada cukup cukup mengarah ke yang permasalahan yang akan kita selesaikan. Saya cukup sekian, Pak Agus. Saya kembalikan lagi, Pak Agus. Makasih banyak. Ya, terima kasih, Pak Eka. Sebelum ke Pak Ilhamdi, saya teringat Pak Lohlison ini. Dia berada juga jauh di timur sana. Mau sholat ini. Mungkin Pak Lohlison sedikit aja bisa memberikan feedback aja sedikit sebagai ini, Pak. Karena mungkin mau ini lagi mau Jumatan juga tuh di Surabaya. Silakan. Maaf ya Pak Ilhamdi, mungkin ini orang Surabaya dulu nih, jauh nih jaraknya. Nggak dengar Pak Son. Suaranya kayaknya belum masuk Pak Lohlison. Udah Pak Gus? Nah, udah. Ya, mungkin bisa. Ya, ini ya. Terima kasih Pak Gus. Saya coba melihat dari sisi vibrasinya. Pak Anies kan tadi menyatakan bahwa salah satu penyebab utama dari kerusakan dalam bagaimana benang tersebut digulung ya, karena adanya vibrasi. Itu yang digunakan itu sensor akselero ya Pak ya? Akselerometer. Betul, Prof. Berarti satuannya meter per second kuadrat. Meter per second. Tapi kalau kita lihat secara fisik, benang itu dia bergeser kiri kanan itu juga ada hubungannya dengan perpindahan. Apakah Bapak juga menghitung atau mengukur perpindahan vibrasi dalam bentuk displacement? Ada sensor tertentu atau bisa jadi ya Bapak nanti bisa juga menggunakan sensor akselero tersebut nanti dikonversikan ke dalam perpindahan agar kita juga nanti bisa menarik kesimpulan di samping percepatan juga nanti juga dari segi perpindahan ya. Respon vibrasi itu ada tiga malah, ada perpindahan, ada kecepatan, ada percepatan. Nanti kan dari hasil percepatan kan kita bisa integrasikan tuh, kalau dapat datanya, dapat kecepatan, diintegrasikan lagi, dapat perpindahan. Nah, dari data ini nanti bisa kita lihat di mana yang paling dominan, apakah percepatannya atau kecepatan atau yang berhubungan dengan perpindahannya. Mungkin itu yang salah satu yang saya catat di sini. Kemudian mengenai apa Pak? Mengenai ketegangan tali.
Tension. itu tuh di settingnya secara offline ya Pak ya? Tegangan Iya, benang ya, benang. betul Pak. Jadi Betul ya Pak ya? betul Pak. Si namanya, saya potong, mohon maaf Pak. Jadi ada namanya belt twist, itu beradunya dua belt itu, si pemuntir itu diberikan oleh namanya dari kompresor, gitu. Semacam ada potensiometer untuk mengatur tekanan kompresor Pak. Oke. Ada nggak ada kemungkinan kita lakukan secara online apa? Eh, Paling begini Pak, sistemnya itu adalah data yang saat ini harus dilihat secara manual oleh operator, itu kan harus dilihat di layar terus-terusan ya Pak ya, di monitor. Nah, itu yang mau saya coba integrasikan ketika nilainya melebihi 60, misalkan ada nilai tertentu yang kita setting, itu ada notifikasi Pak ke aplikasi gitu, ke IoT, ke mobile application Pak. Oh gitu. Berarti dia menunjukkan indikasi aja ya, mana tegangan Iya, tadi bukan udah indikasi, karena memang harus disetting manual Pak, nggak bisa otomatis, harus diputar semacam potensio di masing-masing spindle-nya Pak, jalur benang. Oh gitu. Iya, Betul. iya. Ya. Berarti nanti juga ada hubungannya dengan apa tuh Pak? Dengan perpindahan, karena kalau dari segi dinamikanya kinematik ada hubungan antara perpindahan dengan tegangan, dengan gaya. Makanya salah satu parameter mungkin juga perlu ditampilkan juga nanti perpindahannya Pak. Walaupun datanya bisa data perpindahan langsung. Baik. Putus Pak Lodison ya. Terputus Pak Son. Jadi Oke, terima kasih Pak Gus. Terima kasih Prof. Lodison atas masukan. ya baik, terima kasih Pak Lodison. Sebenarnya Pak Denny, alat ukur vibrometer kita bisa 3 mode ya, displacement, velocity, and accelerometer. Tapi memang itu untuk pembanding. Ya Pak Denny ya. Betul Prof. ADXL Pak Denny memang hanya percepatan. Ya, itu sebenarnya bisa dibandingkan juga itu dengan alat yang saya kirim ke sana itu. Mungkin terima kasih Pak Lodison ya. Ada lagi mungkin tanggapan untuk Pak Lodison, Pak Denny? Mungkin jawaban Pak. Cukup Pak. Saya mungkin akan banyak diskusi juga nanti setelah selesai Ya, seminar ya Pak. Akan banyak promotor bantuan dan juga. bimbingannya. Betul Pak. Jarang Terkait baru vibrasi ya. Oke, terima kasih. Baik, Betul. mungkin karena waktu kita harus cepat hari ini, Pak Muhammad Ilhamdi Rusdi. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Prof. Agus, Pak Hanif, Pak Loplison, Pak Eka ya, Bapak Ibu semuanya. Selamat Pak Denny ya, sudah sampai ke tahapan seminar proposal. Terima kasih Prof. Yang beberapa catatan saya saya mau konfirmasi Pak. Jadi ada 3 fase tadi Pak, 3 fase atau 3 tahapan dalam membuat benang POY menjadi benang DTY. Itu Pak Denny sampaikan berdasarkan studi literatur. Apakah ini relevan dengan lokasi penelitian kita Pak? Ya, relevan Pak. Sama ya Pak? Relevan. Berarti Sama betul. 3 itu juga ya? Iya, di 3 itu. Jadi pada saat kan POY di fase pre-nya, kemudian prosesnya tadi ada twisting, texturizing, dan heating ya Prof. Ya, Kemudian berarti hasilnya adalah fase penggulungan setelah benang jadi itu digulung dan dijual siap menjadi kain gitu Prof. jadi apa yang ditemukan di studi literatur sesuai dengan apa peralatan yang kita miliki. Mungkin nanti minta tolong Pak Denny di pendahuluannya itu yang menceritakan 3 tahapan itu diperjelas itu berdasarkan itu gambar berapa tadi ya? Gambar 1-2 itu Ya. apakah kalau studi literatur perlu kita referensinya Pak Denny, tapi kalau ternyata itu berdasarkan lokasi penelitian ya juga harus disampaikan juga ini 3 proses yang ada di tempat ya, ini harus jelas di gambar 1-2 itu. Lalu Pak Denny sudah lakukan systematic literature review, saat ini mendapatkan 28 artikel
yang relevan dengan penelitian Pak Denny. Mhm. Nah, lalu ada 9 cacat ya Pak Denny ya. Betul, Prof. 9 cacat dan berdasarkan Pareto kita fokus kepada 2 yang pertama. Nah, broken filament itu kalau saya perhatikan benangnya seperti ada rambut-rambut tipis gitu ya. Iya, Sedangkan X stitch itu saya perhatikan penggulungannya tuh agak berserakan berserakan. akibatnya. Betul. Baik, betul ya Pak Betul. Denny? Saya baru belajar nih dari Pak Denny nih. Betul, Pak. Oke, jadi akhirnya kita fokus kepada 2 ini. Broken filament itu disebabkan karena tekanan, sedangkan X-stitch disebabkan karena ketidakstabilan dalam Penggulungan. penggulungannya. Nah, selama ini pada alat itu sudah ada sebenarnya sensor tekanan dan Ya, sudah ditampilkan besarnya di sebuah layar monitor. betul. Berarti dia menggunakan lokal monitoring ya. Betul, Nah, Pak. eh, eh, lalu Pak Denny apakah akan mengganti dengan sensor tekanan yang lain? Tidak, Pak. Tapi coba integrasikan karena saya udah periksa, Ya, ternyata dia ada slot untuk mengirim data ke cloud, namanya pakai protokol pakai device-nya RS485, Prof. Jadi ada hardware yang bisa kita tarik datanya ke perangkat gitu. baik. Berarti kita akan menggunakan sensor yang sudah ada di alat itu. Sudah ada. Tapi saya dengar tadi sensornya tahun 90. Apakah sudah kompatibel belum ya dengan protokol internet ya? Ya, kalau dilihat di hardware-nya sudah ada. Jadi kebetulan saya sudah mengobservasi ke ini. Sebenarnya kan yang sensor sendiri sudah ada controllernya di sana. Jadi controller itu juga ada port namanya port RS485 yang nantinya bisa masuk ke RS85 converter dan dari data itu bisa tarik ke ini Pak. Kita coba tarik datanya ke cloud gitu. Kita coba hubungkan dengan protokol Modbus. Dari RS485 itu kan hardware-nya dengan Modbus, kemudian dengan Modbus kita coba kirim ke Node-RED, dari Node-RED kita kirim ke cloud dan nanti dikirim ke mobile application ataupun bisa juga kita monitoring secara online gitu. Oke, sebentar. Sensor sudah kompatibel dengan protokol internet ya. Sudah kompatibel. Nah, berarti kita tidak mengganti sensor tekanan di sana. Tidak, Pak. Nah, untuk saat ini penyebab broken filament itu siapa yang mengatakan atau dari mana kita dapat menyimpulkan penyebab broken filament itu adalah karena tegangan itu, Pak Denny? Baik. Semua data itu saya dapatkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi di mesin. Saya melakukan wawancara dengan engineer di mesin, dengan teknisi dan operator produksi, dan mereka yang melakukan pengamatan daily kan ya, Prof ya. Jadi kemudian mereka kan prosesnya sebenarnya singkat, prosesnya sangat sederhana. Tadi saya sudah tampilkan. Ada fase pembuntiran, fase pemanasan, dan fase pemanasan kedua dan fase penggulungan. Nah, sehingga poin-poin terjadinya potensi cacat pada mesin itu jika yang pertama ada tekanan yang terlalu tinggi ya pada si belt twist itu, memang masuk akal sih. Jadi si benangnya itu terlalu kencang kegencetnya, kan ada dua benda yang memuntir gitu ya. Nah, itu kenapa diberikan tekanannya oleh kompresor, oleh angin. Memang dia seperti potensio, Prof. Jadi kalau terlalu kencang tidak bagus, kalau terlalu longgar juga tidak terjadi pemuntirannya gitu. Nah, jika pemuntirannya terlalu kencang, maka di sana ada nilai tension antara 40 sampai 60 di monitor. Kalau lebih dari 60 itu, parameter itu, maka akan merah. Dia lihat, oh ini merah terlalu kencang, dia harus adjust manual di titik yang bersangkutan. Nah, gitu. Itu data dari hasil observasi dan interview saya dengan teknisi dan operator di mesin, gitu, Pak. Oke. Jika tekanan melebihi ambang batas, maka akan muncul warning saat ini. Warning, betul. Cuman di lokal, dan dia harus melihat terus-terusan gitu, di titik mana ini, gitu kan. Iya. Lalu
maaf, saya kembali ke tabel-tabel 1-2 ya. Boleh. Tabel 1-1 dan 1-2 itu jumlah cacat itu satuannya bagaimana Pak Denny? 1 sampai Jumlah 10. Broken jumlah cacat. filament 1046. Itu apa Ya. maksudnya 1046? Kali, berarti ada 1046 kali kejadian gitu dalam 1 tahun. 1000. Oh, kan tadi Jumlah. ada misalkan benang panjang ya, Baik. dalam satu gulungan terjadi 3 kali broken filament. Apakah itu kita hitung 1 kali atau 3 kali, Pak Denny? Jadi gini Pak, Ya, setiap satu fase penggulungan itu kan ada benang yang jadi ya Pak. ya, ya, Satu spinal itu satu benang, ya. satu posisi. Nah, ketika satu output benang hasil digulung itu ada cacat, Oke, misalkan broken filament, maka dicatat sebagai satu data gitu masuk. baik, baik, paham. Oke, sekarang selama ini apa yang kita lakukan jika terjadi kecacatan ini, Pak Denny? Baik. Di pihak operator, karena benang hasil ditiwa itu akan dikirim ke end user, ke pembeli berikutnya, ke proses berikutnya, maka dia akan kelompokkan benang cacat itu tetap masih bisa dijual, tapi dipisahkan karena kalau grade itu kan dia tidak masuk grade yang normal. Tetap bisa dijual, tetapi ada lagi istilahnya usernya, pembelinya ada khusus Oke. di grade yang tidak normal. Secara Cara nilai itu berbeda, Pak. cara mendeteksinya, Pak Denny? Mereka appearance check, Pak, dilihat manual oleh operator, dilihat satu persatu, Pak. Berarti dilihat secara manual ya. Betul. Oke, sekarang kalau terjadi eh, tension di atas ambang batas misalkan, Iya, sistem Pak Denny, ini dengan sistem Pak Denny nanti ini yang mau iya, dikembangkan, iya. apa akan dilakukannya Pak Denny? Baik. Sistem saat ini dulu saya sampaikan bahwa si operator harus bolak-balik melihat layar, melihat, Ya. memonitoring. Kemudian sistem yang rencana mau saya kembangkan, ketika terjadi nilai ambang batas di titik tertentu, maka ada notification system sehingga operator tinggal melihat, jadi tidak harus melihat terus-terusan di layar, dia Nah, akan mendapatkan notifikasi di mobile application-nya, Pak. lalu apakah proses pemuntiran atau yang lainnya itu dihentikan atau gimana? Ya, karena dia secara otomatis saat ini juga kalau terjadi nilai di atas ambang batas, dia akan menuju ke titik yang bersangkutan karena ini ada 210 titik, maka dia akan adjust seperti potential volume, Pak, secara manual untuk mendapatkan menurunkan nilai dari Eh, angka tersebut, Pak. tapi tetap saja nanti di end produknya masih ada yang cacat gitu ya Pak Denny ya? Ya, tetap aja, tetapi dari yang sudah saya lakukan wawancara, potensi cacat memang tetap ada, tetapi persentasenya, Pak, gitu. Ketika Ah, terjadi abnormality, karena begini, Pak, kalau tidak dilakukan itu, maka akan berlanjut ke fase penggolongan berikutnya, Pak. oke, Gitu, Pak. oke. Sebenarnya potensi kecacatan benang ini sudah direduksi sebenarnya dengan cara manual sekarang. Tapi Betul, Pak. masalahnya apa Pak Denny? Masalahnya operator harus bolak-balik Harus memantau terus, ya, harus gitu. Harus bolak-balik, harus bolak-balik. Nah, memantau ke plan ya, ke mesinnya Pak, ke plan gitu. ya ya. Posisi monitor ke plan itu jauh Pak Denny? Ya cukup terlalu jauh tidak, terlalu dekat enggak. Cuman kan karena operator terbatas, maka dia tidak bisa standby terus-terusan istilahnya melihat monitor tersebut gitu Pak. Karena ada pekerjaan lain yang harus dilakukan gitu. Dia tidak bisa terus-terusan. Betul. Eh, jadi nanti dalam perancangan sistemnya, warning itu muncul kemana Pak Denny? Ke HP Pak, Ke ponsel notification ya. atau mungkin ke tab yang khusus ya, Ya, bukan bukan handphone pribadi ya. ya, ke tab khusus yang dia bisa tahu ada di titik mana terjadi abnormality tension tadi. Nah, berarti ada yang namanya
user interface. Pak Denny Betul. juga harus Ya. membahas di proposal Pak Denny Mhm. seperti apa user interface yang dibutuhkan oleh si pengguna ini nantinya. Ya. Apa saja menu-menu yang ada di sana, bagaimana eh, cara dia memberikan peringatan, apakah metode bunyi, apakah metode warna, atau bergetar. Ini juga harus kita rumuskan Pak Denny Baik, Pak. sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, tantangan dari IoT, tadi saya bertanya-tanya juga, ini apakah betul kita perlu eh, jaringan luar gitu ya, atau lokal area network saja? Karena Ya. tantangan dari IoT yang bisa diakses dari luar adalah tentang keamanan, Pak Denny. Baik, Pak. Apakah tidak bisa tuntas dengan jaringan dalam lokal saja? Mhm. Tab masih bisa dibawa kemana-mana, Ya. tapi jaringannya jaringan lokal saja. Apakah perlu? Apakah kita sudah antisipasi serangan ataupun gangguan IoT nanti? eh, Pak Denny ada tindakan nggak dari sistem Pak Denny? Maksud saya itu jika terjadi sesuatu melewati ambang batas tadi, Mhm. ini belum vibration, kita ini baru masih tension ya Pak Belum. Denny ya? Masih tension, Pak. Ya. Apakah ada tindakan dari sistem Pak Denny atau manual dia datang ke sana nanti? Manual, cuman kelebihannya hanya notification saja, gitu Pak. Manual. Karena tidak bisa diselesaikan secara otomatis Pak, karena itu masing-masing punya Ya. potensial Pak. Berarti memang Pak Denny fokusnya ke IT-nya, ke Ya, ke IoT-nya ini Pak Denny. ya untuk yang tension ya Pak ya. Iya, iya, iya. Nah, lalu dia datang manual kembali ke plan, memperbaiki secara manual. Eh, oke. Lalu yang kasus yang kedua terkait benang yang tidak bagus penggulungannya, Ya, istilahnya X-stitch ya, tekstit betul Prof. X-stitch. Nah, eh, eh, selama ini apa yang dilakukan jika eh, kalau di tampilan layar biru tadi, Mhm. apakah ada monitoringnya ke saat ini, Pak Denny? Tidak ada Pak, Oh, itu tidak ada. Itu tidak ada. betul-betul. Betul-betul baru, Oke. Eh, berarti tidak ada tindakan selama ini untuk mencegahnya juga. tidak ada. Hanya maintenance saja yang dilakukan secara reguler per bulan. Namun secara kasat mata seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang appearance check itu nggak kelihatan Pak, itu rusak atau enggak kadang gitu. Ketahuannya setelah luarannya aja. Oke. Berarti kita bisa mengetahui sekarang, saya lupa tadi, Pak Denny punya 240 line ya. Apa namanya tadi Pak Denny? 204 yang lain lah, boleh dikatakan lain. Titik 204 line. spindle, penggulung. Spindle, oke. Dari 204 itu kita tahu nggak sekarang di lokasi kita penelitian ini line berapa saja yang paling banyak errornya Pak Denny? Sudah Untuk diperoleh Pak, sudah diperoleh. sudah diperoleh. Ya, jadi mohon izin Pak. Jadi kita melakukan proses pengamatannya itu di line-line yang berulang berdasarkan data yang ditemukan tadi Pak. Iya, iya. Jadi pada line-line tersebut Ya, sekarang dia bagus gitu, terus tiba-tiba tidak rapi lagi gitu ya. ya, betul. Nah, apa yang mau kita lakukan untuk kasus ini Pak Denny? Bisa diulang lagi Pak Denny? Baik. Sementara ini yang saya lakukan adalah metodenya seperti ini Pak. Kita memonitor line-line yang berulangnya tinggi gitu. Contoh misalkan saya ambil contoh. Pada Nah, bulan Januari line 3 misalnya, ini sebagai contoh ya Pak ya. Line 3 itu terjadi dari data produksi itu, output produksi terjadi benang
cacat jenis extit pada line 3. Kemudian line 7 juga sama. Nah, saya coba kumpulkan selama 1 tahun mana line yang berulangnya tinggi, Pak. Misal line 3 itu dalam 12 bulan itu terjadi repetitionnya sebanyak 20 kali Iya, di line iya, yang bersangkutan. Nah, itu iya, menjadi fokus objek perhatian pengamatan kami, Pak, di sini, Pak. ya. Ada tindakan nggak nanti Pak Denny? Ya, tentu di penelitian di proposal saya itu nanti yang disebut dengan early detection itu kita mencoba memberikan solusi ketika terjadi abnormality vibrasi pada line tersebut, maka sistem memberikan notifikasi kepada operator untuk segera mengambil tindakan, bisa dihentikan karena kan masih individual ya Pak ya, bisa dihentikan gitu. Dihentikan, kemudian dilakukan tindakan perbaikan supaya di fase penggulungan berikutnya tidak terjadi lagi. Itu Pak. Oke Pak Denny. Jadi gini Pak Denny, saran saya Pak Denny ya. Baik Pak. Pak Denny sekarang punya 20 spindle yang sering bermasalah. Ya. Lalu Pak Denny ambil data vibration-nya. Baik. Lalu Pak Denny ambil juga data vibration spindle yang tidak bermasalah. Betul. Lalu Pak Denny bandingkan. Betul. Lalu Pak Denny dapat polanya, sehingga Pak Denny dapat perbandingannya ya. Pak Denny bisa bikin JST atau apa nanti untuk dapat mendeteksi spindle yang bermasalah. Baik. Jadi malahan Pak Denny butuh spindle sedang bermasalah tuh Pak Denny butuh datanya. Betul. Nah, setelah itu sensor atau sistem yang Pak Denny pasang, yang Pak Denny kembangkan, bisa Pak Denny pasang ke spindle-spindle lainnya. Kalau untuk monitoring mungkin bisa dipindah-pindahkan lah hari ini atau jam ini coba dites ini, sehingga Pak Denny bisa memprediksi atau sedang bisa mendiagnosa kesehatan spindle itu. Ya. Nah, berarti Pak Denny punya 2 permasalahan, ya. 2 solusi Pak Denny. Ya. Ya, 2 solusinya. Betul, Prof. Nah, ya. Untuk yang kedua ini, saya lihat tadi Pak Denny pakai fuzzy, tapi fuzzy-nya juga belum dijelaskan secara detail. Betul. Fuzzy-nya luarannya apa, inputnya apa, dan juga proses yang di dalam fuzzy-nya. Bisa Pak Denny sampaikan sedikit maksud fuzzy di sana untuk apa Pak Denny? Boleh Pak. Ya. Jadi itu saya melihat ada potensi tadi kan seperti Bapak sampaikan, ada potensi perbedaan karakteristik getaran pada yang normal dan non normal. Pak Irfan Sam, mohon maaf. Baik. Begini Pak, sebenarnya terima kasih masukan Bapak sangat berharga dan itu sudah kami lakukan sebenarnya, walaupun belum lengkap. Artinya saya sudah melakukan fase pengambilan data vibrasi pada titik-titik yang abnormal, gitu. Dengan menggunakan sensor ADXL dan terbaru kemarin dikirim dari Prof Agus kalibratornya pakai vibrometer. Nah ini yang sedang upaya pengumpulan data itu dan saya melihat ada potensi karakteristik perbedaan vibrasi pada yang tidak normal ini tidak sama gitu Pak, tidak sama. Katakanlah range-nya ada yang 40 ke 50, ada yang 30 ke 60 misalkan. Nah, sehingga saya mulai melihat ada potensi di sini AI digunakan gitu loh Pak. Dengan data yang banyak tadi, dengan dataset yang banyak tadi, ada potensi pasti menyelesaikannya supaya pada angka-angka tertentu dia sudah bisa memutuskan bahwa ini terjadi potensi abnormality pada spindle. Itu sih Pak, baru rencana sih. Apakah itu sudah tepat atau belum, mohon masukan. Iya, mengenai algoritma AI yang digunakan menurut saya Pak Denny masih bisa dalami lagi banyak metode untuk pengenalan pola ya Pak Denny ya.
Baik, Pak. Lalu input dari metode Pak Denny yang saya lihat tadi untuk vibrasi itu frekuensi ya, karena di FFT kan ya. Iya, betul. Tapi FFT itu kita hanya dapatkan informasi frekuensi, tapi nggak dapat informasi waktu. Kalau Iya, kita mau lebih lengkap lagi, ada namanya wavelet transform, Pak Denny. wavelet ya, Pak. Wavelet transform itu memberikan informasi waktu, kapan terjadinya, dan juga memberikan informasi frekuensi pada saat tersebut, Pak Denny. Baik, Prof. Mungkin eh, catatan saya yang lainnya, oke, cukup Pak Denny, Prof. Agus, makasih banyak. Mungkin itu saja. Semoga lancar, Pak Denny. Terima kasih Pak Ya, Terima Prof. kasih, Prof. ya. Ilhamdi, Ya. masukannya sangat berharga. Terima kasih. Ini juga kita memberi giliran, maaf nih Pak Zul ya. Tadi saya sudah bilang Pak Zul untuk berikutnya, tapi ternyata waktu untuk Bandung Pak Hanif ini harus waktu sholatnya mau dekat ini barangkali Pak Zul. Mohon maaf ya Pak Zul ya. Jadi mungkin eh, kita berikan kesempatan sebentar Pak. Ini Pak Hanif ini. Ya Pak Hanif, Silakan. kalau di Bandung tuh Silakan. saya sholatnya jam setengah Setengah 12. Di 12, Bandung ya. 11.20 Pak Hanif ya. Iya, 20 malah. Ya yes. Pak, maaf ya. 30 ya. Silakan. Ya, Ya, silakan. Maaf ya Pak Jul ya, kita Ya, silakan Pak Hanif Gus. berikan Pak feedback. Hanif. Terima Oke, kasih. terima kasih Prof. Agus. Izin Prof. Zulkifli untuk memberikan lebih terdahulu gitu masukannya. Tadi masukan dari reviewer sebelumnya udah lumayan sangat bagus Pak Denny gitu ya. Mohon dicatat. Tadi juga saya meng-highlight beberapa hal yang penting. Nah, mungkin saya hanya sedikit karena saya, posisinya sebagai co-promotor di sini mungkin hanya memberikan beberapa tanggapan dan saran gitu ya. Nah, untuk membangun novelty saya pikir Pak Dhani udah cukup kuat ya. Pertama dari SLR, Systematic Literature Review, kita bisa mendapatkan bahwa ternyata penelitian yang fokus di fase kedua atau fase proses ini masih sangat sedikit sekali gitu ya, sehingga ada peluang riset di sana begitu. Kemudian yang menarik tadi dari hasil analisis grafik Pareto ya. Nah, di Ya. sana kalau kita lihat cacat terbesar itu akibat broken filament dengan excited ya. Ya. Nah, itu menyumbang 85%. Nah, ini kan memenuhi prinsip Pareto ya, 80/20 yang menyatakan bahwa kalau penyebabnya 80% dari masalah itu biasanya disebabkan oleh 20% penyebab. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini udah sangat terlihat bahwa sebagian besar cacat yang lebih dari 80% itu disebabkan oleh dua jenis cacat utama, yaitu broken filament dan excited. Sehingga saya dari hasil Pareto ini kita bisa memberikan semacam justifikasi bahwa perlu peningkatan kualitas produk secara keseluruhan. Jadi dua landasan teori itu saya pikir udah cukup memperkuat ya fondasi di proposal ini. Nah, tinggal saya mungkin menyampaikan beberapa relevansi dengan riset disertasi utamanya. Nah, karena yang pertama gitu ya, karena berdasarkan grafik Pareto itu ada cacat utama, maka fokus ke deteksi broken filament berbasis EI. Nah, bagaimana deteksi berbasis EI-nya? Nah, kalau kita lihat di sini kan kita perlu yang real time dan kemudian ada early detection menggunakan EI. Nah, kalau menurut saya untuk deteksinya kan nanti ada pola ya, ada pola dari vibrasi dan segala macam. Mungkin saran saya Novelty untuk mengembangkan model AI ini tidak hanya fokus pada fuzzy logic gitu ya, logika fuzzy, karena itu kan sudah perkembangannya udah terlalu umum. Nah, mungkin saya memberikan saran untuk melibatkan multi label classification atau hybrid model dengan menggunakan CNN ya, mengkomunikasikan teknik convolutional neural network
syukur-syukur kalau nanti ditambahkan kamera ya, karena di awal kan kita sempat berbicara kamera ya. Kenapa Betul, perlu Pak. kamera? Karena untuk mendeteksi tadi ketika dia nggak kurang begitu bagus putaran kameranya, sehingga untuk mengkomunikasikan dua teknik ini saya pikir model AI yang deep learning gitu ya, boleh banyak sekali model deep learning, bisa CNN, bisa LSTM, yang berbasis waktu ya, real time, berarti tujuannya kan untuk prediksi ke depan. Nah, kenapa model deep learning ini saya tawarkan gitu ya? Mungkin nanti kita lewat bimbingan lebih lanjut, karena lebih bukan lebih canggih, lebih up to date daripada pendekatan fuzzy logic yang lebih sederhana kayak gitu. Itu yang pertama, fokus terhadap deteksi dini terkait dengan proses cacat benang. Kemudian yang kedua mungkin tadi pengembangan AI-nya lebih menghasilkan lebih fokuskan pada parameter-parameter yang mempengaruhi terjadinya cacat broken. Misalnya kan nanti ada semacam notif gitu ya. Oh, ini ada penyesuaian tekanan udara pada twist bell, itu sering dikaitkan dengan broken filament kan. Kemudian monitoring vibrasi itu berkaitan dengan X-stitch misalnya. Nah, kira-kira nanti ada semacam notif gitu kan, ada vibrasi ya, ada tekanan, kemudian ada pola benangnya. Nah, nanti kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk sistem sistem notification atau rekomendasi sehingga bisa mencegah, kan tujuannya itu mencegah lebih jauh dalam produksi benang kayak gitu. Nah, itu yang ketiga mungkin nih, kita bagaimana tadi pengembangkan sistem IoT dan edge computing. Kalau misalnya tadi betul sih dari Prof itu, kalau kita menggunakan IoT dari koneksi dari luar itu kan tingkat security-nya agak berbahaya ya. Apalagi kalau melibatkan MQTT dan lain-lain, karena bisa dengan mudah untuk proses keamanannya diganggu. Tapi kan itu jangka jauh gitu ya. Mungkin di sini perlu pembatasan masalah, karena kalau benar-benar diterapkan ya faktor security ini penting. Kalau ada orang yang iseng di luar ingin mengganggu proses, kan tinggal menyusup aja ke proses konektivitas tadi. Nah, itu mungkin makanya tadi saya pikir tadi sempat dibahas 485 ya, berarti Modbus ya Pak Denny. Modbus, Pak. Ya. Nah, menurut saya mungkin lebih fokus, nggak tahu ya nanti di real di lapangan seperti apa. Nah, kalau menggunakan Modbus lebih bagus S485, karena dari itu sensornya mesin buatan lama kan, otomatis hardware-nya juga mungkin versi lama mungkin gitu. Saya juga Betul. pernah Kita berkunjung, pakai tapi saya adapter lagi, Pak. nggak pernah ngeliat. Tapi kalau kabel misalnya pakai Modbus 485 kayaknya Ya, memungkinkan untuk bisa memungkinkan, Pak. Ada diterapkan di adapternya sana. nanti. Kayak ada adapternya, dan prosesnya mungkin bisa lebih cepat gitu untuk Baik, Pak. komunikasinya dibanding dengan menggunakan WiFi atau apa gitu ya, yang dari segi security agak sedikit berbahaya kayak gitu. Ya. Nah, mungkin itu aja mungkin saran saya ya, Pak Prof Agus. Mungkin kemarin saya lebih banyak mencari novelty dengan Pak Denny ini gitu. Tapi alhamdulillah Ya. Terima kasih Pak Hanif, guidance-nya sangat berharga. Ya, supportnya ini juga terima kasih udah diberikan kesempatan untuk mendapat pendanaan risetnya, penelitian dokter, karena emang di BRIN Ya. ini agak yang lagi gitulah ya, susah dijelaskan gitu ya prosesnya, sehingga alhamdulillah dengan mendapatkan dana pendamping itu mungkin lebih bagus lagi untuk mempercepat proses Pak Denny ini menyelesaikan disertasinya, karena beasiswa ini kan hanya 3 tahun. Nah, mudah-mudahan 3 tahun ya. bisa tadi roadmap yang digambarkan oleh Pak Denny itu bisa dilaksanakan dengan jelas. Mungkin itu saja. Ada 3 saran utama tadi ya. Pertama terkait fokus ke deteksi benangnya. Kemudian yang kedua, saran saya sih jangan menggunakan fuzzy logic ya, karena itu terlalu sederhana gitu. Kalau bisa menggunakan deep learning, bisa Multimodal CNN atau apapun ya, classification. itu cocok untuk kasus yang
dihadapi oleh Pak Denny ya, yang berbasis waktu. Nanti ada waktu kan, regresi waktu, bisa CNN, bisa LSTM, karena itu bisa memprediksikan tren ke depannya. Nah, terakhir mungkin di IoT-nya gitu, apakah Ya. itu saya sepakat dengan Prof. Ilham gitu ya, Muhammad Ilham, bahwa kalau nanti diterapkan, karena ini smart factory gitu ya, itu perlu dipikirkan bagaimana security-nya gitu ya. Kalau bisa diakses dari luar kan itu cukup, kalaupun diakses misalnya pakai VPN atau pakai apa yang biar prosesnya aman gitu dari proses terjadinya serangan hacker dari luar kayak gitu. Mungkin saja Prof. Agus, saya hanya sebagai promotor jadi posisinya jadi tidak bertanya, jadi lebih memberikan suggestion aja gitu. Tapi saya pikir landasan untuk proposalnya untuk menemukan novelty dan lain-lain saya pikir udah cukup kuat ya. Itu saja Pak Prof. Terima kasih Pak Hanif atas masukannya. Mudah-mudahan bisa dicatat oleh Pak Denny, dan juga saya juga Sudah dicatat, Pak. mencatatnya di sini. Selanjutnya Pak Jul ya. Maaf Pak Jul, ini tadi terpotong. Silakan Pak Jul. Apanya? Terima kasih Prof. Agus. Saya mendengarkan semua ini tadi yang baik saran, tanggapan dari semua penguji, Prof. Ilhamdi, Pak Eka, dan dari promotor sendiri Pak Hanif. Jadi nampaknya saya cuma menambahkan sedikit saja lagi. Mungkin untuk memastikan apakah ini bisa dilaksanakan, itu aja. Saya mendengar bahwa pabriknya di Purwakarta ya Pak Denny ya. Betul Pak. Dan lokasinya ada di dalam kampus kami Pak. Di dalam kampus. Jadi akses Iya. untuk ke dalam kampus, akses untuk pabriknya itu sudah mudah dilakukan ya. Sudah mudah. Nggak ada kendala lagi ya. Iya. Jadi kalau misalkan dilakukan modifikasi atau perubahan pada mesinnya, itu dapat dilakukan tanpa ada kendala. Ya, artinya riset ini bisa diterapkan di mesin, dan sudah saya komunikasikan dengan person in charge di mesin juga, Pak. Oke, jadi nggak ada masalah lagi ya. Betul. Kalau masalah dana juga saya sudah dengar bahwa dananya sudah ada dari penelitian. Dan promotor maupun promotornya juga cukup handal. Saya yakin ini bisa dilaksanakan. Amin. Mudah-mudahan mohon doanya, Prof. Masukan-masukan juga mungkin sudah tadi ya. Mungkin ada sedikit lagi proses. Tadi kan ada prosesnya ada 3 gitu ya. Yeah. Ada 1, 2, dan 3. Di fase 2 ini ada berapa mesin ya? Fase 2 itu sebenarnya kan mesinnya 1, cuman kan penggulungnya ada 210 titik penggulung gitu, masing-masing penggulung yang disebut Jadi dengan satu mesin itu melakukan berapa tahap proses? Inputnya sih kan dari benang tadi Pak, dari benang POY proses 1, proses 2-nya itu sebenarnya yang disebut proses utamanya. Tadi ada texturizing, ya, ada twisting, ada heating gitu, dan ada winding di fase prosesnya itu. Fase akhirnya adalah fase packaging benang yang sudah jadi gitu. Apakah nanti pendeteksian ininya cacat tadi itu di setiap awal dan akhir saja dari fase 1 itu, atau di setiap antaranya juga ada dilakukan? Di fase winding dan tadi fase proses aja Pak. Ada winding dan tadi yang twist bell tadi yang proses pemuntiran benangnya, penarikan dan pemuntiran itu kan ada sensor di sana. Kemudian proses winding ada potensi terjadinya winding dengan vibrasi yang tadi tidak normal, sehingga mengakibatkan potensi terjadinya penggulungan yang tidak baik, yang tidak seharusnya gitu. Jadi sudah diidentifikasi sensor atau untuk mendeteksi cacat di setiap tahapan proses pada fase setiap fase di fase 2 sudah ini ya. Melakukan preliminary research Pak dengan menggunakan sensor. Ada berapa sensor yang digunakan atau untuk mendeteksi setiap proses tadi itu dalam satu fase itu?
Ya, setiap titik observasi itu satu sensor. Kita kan punya data sebelumnya ada yang titik-titik yang diidentifikasi sebagai abnormal ya Pak. Kita gunakan satu sensor satu titik gitu untuk pengamatan, untuk mendapatkan data. Kemudian data itu nanti yang akan dijadikan dikumpulkan akan diolah dan tadi sesuai saran sebelumnya kita coba gunakan beberapa kemungkinan algoritma untuk menyelesaikannya gitu Pak. Oke, kalau untuk ininya, untuk pemrosesan data nanti apa yang digunakan? Apakah pengontrolnya apa? Apakah PLC kah atau controller Oke. apa jenis yang Ya, digunakan? secara yang sudah saya lakukan sekarang itu inputnya pakai sensor ADXL, kemudian kontrolernya pakai ESP32 Pak, pakai microcontroller ESP32. Yang ESP ini kan support untuk ke IoT ya Pak. Kemudian dari data ESP32 itu dikirim ke, sementara ini saya masih pakai pengolahan data menggunakan LabVIEW. Ya, dikirim Pak Denny secara sudah paham dengan hardware itu? Alhamdulillah sudah, kebetulan Oke. saya mengajar mata kuliah mikrocontroller dan sensor Pak di kampus saya. Oke. Softwarenya juga sudah paham Ya. software Untuk yang software digunakan. saya masih ada tim yang membantu di LabVIEW-nya, tapi untuk hardware-nya sendiri memang itu bidang saya mengajar gitu Pak. Oke, jadi saya rasa ini bisa dilaksanakan ya. Judulnya tadi kan mengenai untuk apa namanya ini, mengurangi benang cacat. Betul. Dalam hal ini saya melihat ya seperti yang saya dengar juga tadi bahwa untuk mengurangi benang cacatnya itu corrective action-nya dilakukan secara manual oleh operatornya ya. Betul. Jadi Internet of Things ini pada prinsipnya digunakan untuk membantu operator dalam monitoring terjadinya cacat. Ya. Jadi early detection cacat sehingga tidak berlanjut lebih tidak menyebabkan banyak jadi produksi cacat ini nggak terlalu banyak gitu ya. Kan ya, itu betul, tujuannya Pak. Ya. Betul Pak. Oke. Ya mungkin itu saja, saya meyakinkan bahwa ini bisa dilaksanakan dan apa tujuan sebetulnya yang dilakukan pada penelitian tersebut. Betul. Good luck, semoga sukses. Terima kasih Pak Zulkifli. Terima kasih Pak Gus, itu aja. Terima kasih Pak Jul atas atas saran dan masukannya. Ya, baik. Sebenarnya kalau Pak Denny ini kan batasannya itu lebih ke ini ya, yang dilakukan. Saya lagi berpikir tadi masalah real time monitoring yang Pak Denny lakukan, semacam real time monitoring atas beberapa parameter itu. Memang one step forward di atasnya sebenarnya ada yang disebut smart predictive maintenance. Apakah itu disertasi lain? Nanti mungkin akan kita definisikan. Karena kalau smart predictive maintenance kita menggunakan semacam statistik proses control. Nanti karena semua sistem sudah terkoneksi ya dari sensor semuanya itu, sehingga akan mudah melakukan apa ya skenario yang akan kita berikan. Maka itu saya bilang waktu dalam kemarin itu ini bisa semacam disertasi baru pula yang beririsan yang disebut dengan smart predictive maintenance untuk menghilangkan downtime di mesin itu. Sekarang kan untuk mengatasi masalah cacat atau ini ya. Ya itu ya mungkin respon dari saya. Mungkin tadi menjawab. Mungkin Pak Ilhamdi tadi ada sedikit menyinggung seperti arahnya ke tren data gitu ya. Seperti kalau tren data kan seperti prediktif ya. Kita memprediksi sesuatu kapan kita harus ininya. Nah, itu mungkin kita definisikan dulu, mungkin belum sampai di sana nanti ya Pak Denny ya. Baik, Prof. Butuh waktu untuk diskusi panjang lagi, Prof. Ya, bisa satu disertasi pula itu barangkali. Yang berjudul Smart Predictive Maintenance untuk menurunkan downtime pada mesin. Baik, Prof. Oke, itu. Baik, mungkin terima kasih
saya ucapkan kepada Bapak-Bapak penguji, Ilhamdi, Pak Zul, yang dua yang lain mungkin sudah sholat sekarang ya di Surabaya. Pak Ya. Hanif barangkali masih ada. Terima kasih Pak Hanif. Juga kepada mahasiswi dan mahasiswa S3 yang cukup antusias hadir pada kesempatan ini. Ya, saya good luck juga kepada mahasiswa dan mahasiswa S3 yang sedang melakukan pergulatan untuk membuat disertasi di Universitas Andalas Teknik Mesin. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak Pak Hanif ya. Terima kasih atas bantuannya kita Terima kasih. sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Seperti ini. Ya, Anak gitu. orang tuanya lah. Nah, bukan anak bangsa nih, Pak Denny sudah bapaknya anak-anak ini. Iya, Prof. Oke, itu aja mungkin saya beritahu notifikasi tolong dibantu untuk mengisi 2 form kalau tidak salah setiap dari kita. Ya, kalau sebagai promotor ada 2 form, sebagai penguji juga ada 2 form, sehingga Pak Denny ini keluar pula lah nilainya nanti. Itu pertama. Dan tolong dilanjutkan untuk menandatangani berita acara yang saya lihat masih Pak Zul dan saya. Mudah-mudahan itu bisa diurutkan sedemikian rupa sehingga semuanya bisa tertandatangani secara berurutan. Ya, jadi kalau bisa disampaikan terus nanti dilanjutkan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Denny. Good luck. Terima kasih, Prof. Ya, semoga tetap Semuanya, sehat. Ibu semua sehat Pak ya. Hanif. Di seminar proposal kita ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Waalaikumsalam. Saya tutup gimana? Ya, Ya, silakan. izin live ya, Kita Prof. undur diri Saya Pak terima kasih. semuanya. Assalamualaikum rekan-rekan S3.